Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan ini. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap malam saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah sepanjang hari kita dilindungi, disertai, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa. Setelah sepanjang hari Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kami ya Tuhan. Malam hari ini kami terlebih dahulu akan merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat. Kami terlebih dahulu akan berdoa bersama, bersyafaat bersama sebelum kami akan beristirahat. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hadirlah Engkau di tengah kami, berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu, menguatkan setiap anak-anak-Mu. Firman-Mu menghadirkan damai-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini mereka akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini adalah topik tentang bagaimana mengalami keberhasilan dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, ada berbagai tanggung jawab, ada berbagai hal yang kita kerjakan, yang saya percaya dalam semua bidang kehidupan kita, dalam semua hal yang menjadi tanggung jawab kita, kita rindu mengalami keberhasilan dalam melaksanakannya, dalam menanggung jawabinya. Saya percaya kita rindu mengalami keberhasilan di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah usaha kita, di tengah-tengah bisnis kita, di tengah-tengah keluarga kita. Ada berbagai hal dalam kehidupan ini saudara, di mana di sana setiap kita rindu untuk kita mengalami keberhasilan. Dan kalau kita belajar dalam firman Tuhan, sebenarnya Tuhan juga begitu rindu mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan kita umat-umatnya. Tuhan ingin melakukan perkara besar, Tuhan ingin mengerjakan kesuksesan, Tuhan ingin mengerjakan keberhasilan, Tuhan ingin kita menang menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, pergumulan untuk kita menuju keberhasilan. Itu artinya saudara bahwa Tuhan sendiri rindu supaya kita mengalami keberhasilan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, malam hari ini kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan, bagaimana supaya kita mengalami keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama, yang menjadi dasar dari topik renungan kita malam hari ini saudara, adalah dari kitab Sakaria pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan.
Zakaria pasal 4, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Penglihatan kelima, kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, "Apa yang engkau lihat?" Jawabku, "Aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, 1 di sebelah kanan tempat minyak itu, dan 1 di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, "Apakah arti semuanya ini, Tuanku?" Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, "Tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini?" Jawabku, "Tidak, Tuanku." Maka berbicaralah ia, katanya, "Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, 'Bagus, bagus sekali batu itu.' Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, 'Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini?" Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, "Tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini?" Jawabku, "Tidak, Tuanku." Lalu ia berkata, "Inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi." Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana malaikat datang berbicara kepada Zakaria, menyampaikan pesan kepada dia, dan yang disampaikan oleh malaikat ini intinya adalah bahwa dengan mengandalkan Roh Kudus maka perkara besar akan terjadi. Dengan mengandalkan Roh Kudus maka satu tanggung jawab yang besar akan bisa dipikul, akan bisa ditanggung, akan bisa diselesaikan. Di mana contoh yang diberi di dalam konteks firman Tuhan ini, saudara, adalah Zerubabel. Siapa Zerubabel? Zerubabel adalah orang yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin orang Israel untuk pembangunan bait suci.
Ada tanggung jawab yang besar yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Zerubabel. Dan Zerubabel ini adalah orang berpendidikan, keturunan orang terhormat, dan dia orang yang terpelajar. Dan kepada orang yang berlatar belakang sebagai orang terhormat, orang yang berpendidikan ini, Tuhan beri tanggung jawab untuk pembangunan kembali bait suci. Dan kemudian saudara, kepada Zerubabel itu firman Allah menegaskan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Dari teks firman Tuhan ini saudara, saya rindu kita belajar. Siapa yang dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin orang Israel dalam proses pembangunan bait suci? Zerubabel. Siapa Zerubabel? Orang yang punya potensi, orang yang punya kapasitas untuk melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada dia. Tetapi kepada orang yang dia panggil, yang punya potensi, yang punya kapasitas tersebut, yaitu kepada Zerubabel, firman Allah menegaskan bahwa bukan dengan kekuatan dan bukan dengan keperkasaan. Tuhan memanggil orang-orang sesuai dengan kapasitas yang dia punya. Tuhan tidak pernah salah memanggil orang, Tuhan tidak pernah salah memilih orang, dan Tuhan tidak akan pernah salah menempatkan orang. Dia akan memilih setiap orang berdasarkan potensi, karunia, kapasitas yang dimiliki oleh orang tersebut. Kalau kita belajar di Alkitab, maka Tuhan akan selalu memilih orang-orang sesuai dengan potensi yang dia punya untuk melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada dia. Termasuk Zerubabel. Zerubabel ini adalah orang yang punya potensi yang besar untuk melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan beri bagi dia. Tetapi sekalipun dia memiliki potensi itu, firman Allah menegaskan bahwa bukan dengan keperkasaan itu, bukan dengan kekuatan itu, tetapi dengan roh Tuhan. Saudara, ada prinsip yang sangat penting saya rindu kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Seringkali orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan, ketika mau menonjolkan kuasa Tuhan, menonjolkan karya Tuhan, menonjolkan karya Roh Kudus, di sisi lain merendahkan potensi, merendahkan kapasitas yang dimiliki oleh seseorang, talenta yang dimiliki oleh seseorang. Seakan-akan jika Tuhan bekerja, maka tidak perlu sama sekali potensi, tidak perlu sama sekali kapasitas, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, kalau kita belajar dari dalam Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa orang yang dipanggil oleh Tuhan adalah orang-orang yang berpotensi, dan orang-orang yang melakukan perkara besar, dipakai Tuhan melakukan tanggung jawab besar, adalah orang-orang yang berpotensi. Musa, siapa Musa? Orang yang dididik di kerajaan Mesir, punya potensi besar, dan akhirnya dialah yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dia punya potensi itu sehingga Tuhan panggil dia. Kalau di dalam perjanjian baru, siapa yang paling kita kenal, saudara? Paulus juga adalah orang yang begitu banyak bekas yang dia lakukan, baik dalam pemberitaan Injil, baik melalui kehidupannya firman Tuhan turun. Dia yang menuliskan firman Tuhan, hampir setengah firman Tuhan dia yang menuliskan, saudara. Nah, kita lihat bahwa Tuhan memakai orang-orang yang berpotensi.
Jadi jika kita mengatakan bahwa kalau Tuhan bekerja sama sekali tidak perlu potensi, tidak perlu kebolehan, tidak perlu kepandaian, tidak perlu pendidikan, itu salah. Malah menurut saya orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan harus lebih dari dunia, lebih cerdas dari dunia, lebih pandai, lebih berpotensi, lebih giat, lebih gigih, lebih berjuang, lebih tahan banting daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Harusnya demikian, saudara. Nah, hanya yang menjadi bedanya, kalau kita lihat di sini ketika Tuhan memanggil Zerubabel untuk memimpin bangsa itu membangun kembali bait suci, lihat penekanan firman Tuhan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Firman Allah di sini tidak mengatakan tidak perlu keperkasaan, tidak juga mengatakan tidak perlu kekuatan, tidak perlu kecerdasan, tidak perlu potensi. Tuhan tidak sedang mengatakan itu. Ketika dia berkata bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan, melainkan dengan rohku, yang dia mau tegaskan di sana bahwa sekalipun potensi itu butuh, sekalipun potensi itu harus ada, tetapi yang harus diandalkan adalah Roh Kudus. Jangan andalkan kekuatan kita, sekalipun kita harus membangun kekuatan, kita harus membangun kecerdasan, kita harus membangun hikmat kita, tetapi jangan andalkan itu, tetap andalkan Roh Kudus. Itu kehidupan yang seimbang, saudara, di mana potensi itu kita upgrade di dalam diri kita, lalu kemudian dalam melaksanakannya, dalam menggunakannya kita andalkan Roh Kudus. Demikian seharusnya di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, saudara. Apapun yang saudara kerjakan dalam kehidupan saudara, saudara harus mengerjakan yang terbaik di sana. Saudara harus membangun potensi saudara untuk bisa mengerjakan yang terbaik dalam bidang pekerjaan yang sedang saudara kerjakan. Saudara sebagai pegawai misalnya, saudara harus membangun potensi diri saudara, kapasitas diri saudara, untuk saudara mengerjakan yang terbaik dalam kepegawaian saudara. Saudara berbisnis misalnya, saudara harus belajar banyak, saudara bangun potensi yang terbaik untuk melaksanakan bisnis saudara, usaha saudara. Saudara harus punya manajemen yang hebat, saudara harus punya jiwa kepemimpinan yang hebat supaya saudara bisa memimpin anak buah saudara. Demikian juga di tengah keluarga, saudara. Kita harus membangun kapasitas kita yang terbaik supaya kita memimpin keluarga kita, membawa keluarga kita menjadi keluarga yang berhasil. Artinya sekali lagi, dalam semua hal kita harus membangun potensi diri kita, tetapi dalam kita melaksanakannya hari demi hari, kita andalkan Roh Kudus. Saudara berbisnis, kerjakan yang terbaik, bangun potensi saudara yang terbaik untuk mengembangkan bisnis saudara, tapi dalam saudara menjalaninya hari demi hari, andalkanlah Roh Kudus. Itu yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini, saudara. Jadi hal yang diajarkan bagi kita bahwa dalam semua bidang, dalam semua hal, kerjakan yang terbaik, tapi dalam kita mengerjakannya, andalkanlah Roh Kudus. Maka jika kita melakukan itu, saudara, jika kita punya potensi yang terbaik, lalu kemudian kita andalkan Roh Kudus, maka apa kata firman Tuhan di ayat yang ke-7? Siapakah engkau, gunung yang besar, di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Jadi waktu itu, saudara, dalam pembangunan bait suci, ada tantangan, ada persoalan yang digambarkan oleh firman Tuhan di sini sebagai gunung yang besar. Ada tantangan, ada halangan yang harus mereka hadapi. Dan masalah, tantangan, persoalan itu disebut sebagai gunung yang besar. Dan kemudian, saudara, dikatakan gunung yang besar itu di depan Zerubabel, yaitu di depan orang yang punya potensi, punya bakat melakukan yang terbaik, lalu kemudian dia andalkan Roh Kudus, maka di depan orang yang demikian, gunung yang besar pun menjadi tanah rata.
Jadi saudara, bagaimana untuk kita mengalami keberhasilan yang terbaik dalam hidup kita? Bangun potensi diri saudara, upgrade potensi diri saudara, lakukan yang terbaik dalam usaha, pekerjaan, bisnis, dalam semua yang saudara kerjakan. Lakukan yang terbaik di sana, yang melebihi dari semua orang lain lakukan. Kerjakan yang terbaik di sana, yang melebihi dari semua orang bisa lakukan. Dan kemudian saat saudara mengerjakannya, andalkanlah Roh Kudus. Saat saudara melakukannya, andalkanlah Roh Kudus. Hiduplah mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Andalkan Roh Kudus, maka dengan demikian gunung yang besar akan menjadi tanah rata. Hari ini pun mungkin dalam saudara melakukan usaha saudara, bisnis saudara, di tengah keluarga saudara, atau dalam banyak hal lain yang sedang saudara kerjakan, mungkin ada masalah, mungkin ada tantangan, mungkin ada persoalan, mungkin ada hambatan, ada berbagai rintangan untuk saudara berhasil dalam menjalankan itu semua. Tapi dengar firman Allah berkata bahwa di depan Zerubabel, maka gunung yang besar itu akan menjadi tanah rata. Masalah yang besar itu akan diratakan di depan orang yang mengupgrade potensi dirinya, dan kemudian dia mengandalkan Roh Kudus. Saudara, siapakah pemimpin yang terbesar kalau kita baca di dalam Alkitab? Kalau dalam Perjanjian Lama kita akan bertemu dengan Musa. Siapa Musa? Orang yang punya potensi besar dan yang mengandalkan Roh Kudus. Dan kemudian kalau dalam Perjanjian Baru, siapa dia saudara? Kita akan menemukan Paulus di sana. Siapa dia? Orang yang punya potensi besar dan yang mengandalkan Roh Kudus. Dan di hadapan orang-orang yang demikian, maka gunung yang besar pun akan menjadi tanah rata. Sebesar apapun masalah yang akan menghalangi saudara dalam mengembangkan bisnis saudara, dalam mengembangkan usaha saudara, mungkin kondisi yang ada hari ini menjadi monster bagi kita saudara. Pandemi ini menjadi masalah besar, menjadi gunung masalah yang besar di hadapan kita. Tetapi dengar, bersama dengan Roh Kudus, ketika kita mengupgrade potensi diri kita, meningkatkan potensi diri kita, dan kemudian kita andalkan Roh Kudus, maka gunung yang besar sekalipun akan menjadi tanah rata. Masalah yang besar pun akan bisa diselesaikan. Kalau hari ini saudara sedang memikul masalah yang besar, bahkan masalah itu mungkin saudara merasa terlalu besar bagi saudara, terlalu berat bagi hidup saudara. Dengar saudara, ketika engkau hidup melakukan yang terbaik dan kemudian engkau mengandalkan Roh Kudus, maka gunung yang besar itu pun akan menjadi tanah rata. Masalah yang besar itu pun akan diselesaikan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah kita perkasa, Allah kita ajaib, Allah kita sanggup. Apapun masalah, apapun rintangan, apapun persoalan kita saudara, Allah kita sanggup. Yang menjadi bagian kita adalah kerjakan yang terbaik, andalkan Roh Kudus. Jangan andalkan kekuatan saudara, karena ketika kita mengandalkan kekuatan kita, malapetaka malah yang akan datang. Kerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita, dan kemudian andalkan Roh Kudus, maka masalah yang besar pun akan menjadi tanah rata, kata firman Tuhan. Lalu kemudian yang kedua saudara, apa yang akan terjadi bagi orang yang mengupgrade dirinya, melakukan yang terbaik dan sekaligus juga mengandalkan Roh Kudus? Masih ayat yang ke-7, di mana di sana dikatakan saudara, siapakah yang engkau gunung yang besar di depan Zerubabel, engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Saudara, yang kedua yang akan terjadi bagi orang yang melakukan yang terbaik dalam hidupnya, kemudian dia mengandalkan Roh Kudus dalam hidupnya, maka ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak,
bagus-bagus sekali batu itu, di mana konteksnya di sini adalah pembangunan bait suci, sehingga dikatakan ketika dia mengangkat batu utama. Maksudnya apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, maka firman Allah ini mencatat orang-orang akan berkata, bagus sekali batu itu. Apa yang dia kerjakan akan diakui oleh orang lain. Saat ini saudara, mungkin di dalam kehidupan saudara dianggap rendah. Saudara tidak diperhitungkan. Saudara dianggap sepele karena situasi kondisi kehidupan saudara. Tapi saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, jika di dalam hidup saudara mulai mengupgrade potensi diri saudara mulai mengasah potensi diri saudara, dan kemudian sekaligus juga saudara mengandalkan Roh Kudus, maka yang akan terjadi adalah bahwa orang-orang akan mengakui bahwa apa yang kita kerjakan itu sungguh luar biasa. Hari ini saudara, mungkin orang-orang menganggap rendah, tapi tetap lakukan yang terbaik dan andalkan Roh Kudus. Satu saat orang-orang lain akan mengakui apa yang saudara kerjakan. Saya masih mengingat saudara, waktu saya dulu merintis, saya masih mengingat satu kalimat yang keluar dari mulut seorang bapak. Dia berkata bahwa saya seperti pendeta gila. Kenapa? Saya mau melakukan apa yang saya lakukan bagi dia itu gila. Merintis gereja dan dalam keadaan sulit saudara, tidak ada gaji, tidak ada jaminan saudara. Bagi dia itu gila. Lalu kemudian setiap hari saya luangkan waktu untuk berseru dan berseru kepada Tuhan. Bagi dia itu gila saudara. Tapi beberapa waktu kemudian atas campur tangan Tuhan, Allah menyatakan pembelaannya, Allah menyatakan mujizatnya. Ketika aku andalkan Roh Kudus, akhirnya hari ini aku bisa melihat orang kampung pun di daerah ini seringkali mengakui bahwa gereja sudah melakukan banyak hal. Gereja sudah berbuat banyak hal. Gereja sudah menjadi berkat. Gereja yang dirintis beberapa waktu yang lalu, hari ini gereja ini sudah menjadi berkat bagi daerah ini. Apa yang dulu dianggap orang rendah saudara, hari ini diakui orang sebagai sesuatu yang luar biasa. Saya juga mengalami di dalam kehidupan saya saudara, sebagai hamba Tuhan, terkadang saya dianggap rendah, terkadang saya dianggap sepele. Apalagi sekali lagi dalam masa perintisan, dulu ada keluarga-keluarga yang menganggap rendah, menganggap sepele. Tetapi akhirnya saudara, aku melihat, akhirnya aku menyaksikan Tuhan membela, dan keluarga-keluarga yang dulu merendahkan, dulu menganggap sepele, hari ini mengakui. Bahkan kalau mereka butuh nasihat, mereka datang meminta nasihat. Sekali lagi, apa yang dikerjakan oleh orang yang mengupgrade dirinya lalu mengandalkan Roh Kudus, orang-orang akan mengakui bahwa apa yang dia kerjakan itu sesuatu yang luar biasa. Hari ini mungkin saudara dianggap sepele, hari ini mungkin saudara tidak diperhitungkan, tapi ketika engkau tetap mengerjakan yang terbaik dan engkau andalkan Roh Kudus di dalam hidupmu, maka dengar saudara, satu saat saudara akan lihat pembelaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Apa yang hari ini dianggap rendah dalam hidupmu, satu saat orang-orang akan mengakui bahwa luar biasa. Itu yang kedua saudara, bahwa orang yang mengandalkan Roh Kudus dan kemudian mengupgrade dirinya, maka yang akan terjadi adalah orang-orang akan mengakui apa yang dia kerjakan. Orang-orang akan mengakui hasil dari yang dia kerjakan. Lalu kemudian yang ketiga saudara, ayat yang ke-9, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Hal ketiga yang terjadi bagi Zerubabel yang punya potensi tetapi
tetap mengandalkan Roh Kudus, yang mengerjakan yang terbaik tetapi tetap juga mengandalkan Roh Kudus, maka yang akan terjadi, tangan Zerubabel yang meletakkan dasar rumah itu dan tangannya juga yang akan menyelesaikan. Artinya apa, saudara? Apa yang dikerjakan tangannya akan berhasil. Apa yang dia kerjakan akan berhasil. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita, saudara, kalau bukan Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana, kita tidak akan mengalami keberhasilan. Tetapi bagi orang yang mengandalkan Roh Kudus dan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupannya, maka tangannya akan mengerjakan sesuatu dan tangannya itu juga akan menyelesaikannya. Tangan itu yang memulai sesuatu, tangan itu juga yang menyelesaikannya. Artinya, untuk apa yang dia mulai, dia akan berhasil. Untuk apa yang dia kerjakan, dia akan berhasil. Demikian dalam hidup saudara. Kalau hari ini saudara rindu keberhasilan terjadi di dalam kehidupan saudara, saudara rindu menyaksikan mujizat Tuhan, saudara rindu menyaksikan campur tangan Tuhan, di mana apa yang dikerjakan tangan saudara berhasil, maka dengar saudara, biarlah di dalam kehidupan kita belajar melakukan yang terbaik dan mengandalkan Roh Kudus di sepanjang kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sangat bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan malam hari ini. Bagaimana kita memperoleh keberhasilan dalam hidup kita? Kerjakan yang terbaik, andalkan Roh Kudus, jaga keseimbangan. Saudara mengerjakan yang terbaik dan saudara tetap mengandalkan Roh Kudus. Jangan sampai saudara mengerjakan yang terbaik tanpa mengandalkan Roh Kudus, maka semuanya akan sia-sia. Jangan sampai saudara berkata saudara mengandalkan Roh Kudus tetapi saudara tidak melakukan yang terbaik, maka saudara mencobai Tuhan. Itu sebabnya kerjakan yang terbaik dalam bidang apapun dalam hidup saudara, dan kemudian andalkan Roh Kudus dalam mengerjakan semuanya itu. Maka yang akan terjadi adalah gunung masalah yang ada menghadang di depan saudara akan menjadi tanah rata. Saudara akan mampu, saudara akan bisa mengalahkan segala persoalan kehidupan saudara. Dan yang kedua, maka saudara akan memulai mengerjakan sesuatu dan orang-orang akan mengakui bahwa apa yang saudara kerjakan itu sesuatu yang hebat, itu sesuatu yang besar. Dan kemudian yang terakhir yang akan terjadi dalam hidup kita saudara, bahwa ketika kita mengandalkan Roh Kudus dan mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan kita, maka apa yang kita kerjakan akan berhasil. Apa yang dimulai tangan kita akan berakhir dengan tangan kita juga yang mengerjakannya. Artinya apa? Kita akan berhasil dalam apa yang kita kerjakan. Puji Tuhan saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Alami keberhasilan dalam hidup saudara dengan cara lakukan yang terbaik, andalkan Roh Kudus. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami bersama telah merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami melakukan yang terbaik dan tetap mengandalkan Roh Kudus. Ketika kami melakukan yang terbaik dan kemudian kami mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kami akan menyaksikan janji firman-Mu, gunung yang besar jadi tanah rata. Orang-orang akan mengakui apa yang kami lakukan itu begitu baik, dan kemudian kami akan melihat bahwa apa yang dikerjakan tangan kami juga yang menyelesaikannya. Kami akan melihat keberhasilan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terapkan firman-Mu, ajar kami menjadi pelaku firman-Mu, dan kami mau raih janji firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah malam hari ini saudara dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka tiba waktunya saat ini untuk saya akan menopang saudara dalam doa-doa dan pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan menyerahkan segala beban, segala persoalan, segala kerinduan-kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara.
Mari kita rendahkan diri di hadapannya, dan kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, bahwa Dia Allah yang sanggup, dan Dia Allah yang berkuasa untuk menolong setiap saudara, untuk menjawab segala pergumulan dan kerinduan-kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami beban berat dan persoalan yang berat dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi beban saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara. Mungkin orang-orang lain tidak mengetahui, orang-orang lain tidak memahami saudara, tetapi Tuhan tahu dan memahami saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada persoalan, ada beban yang menindih kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang menyebabkan mereka sedang mengalami beban berat saat ini, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu sesuai dengan beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan angkat segala beban yang menindih anak-anak-Mu. Tuhan angkat segala beban yang membuat anak-anak-Mu menderita. Saat ini ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu, Engkau menyelesaikan segala persoalan-persoalan kehidupan mereka. Persoalan apapun yang mereka alami saat ini, Tuhan tolong ya Tuhan, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, berikan ketenangan, berikan kedamaian bagi anak-anak-Mu ketika Engkau mengangkat segala beban, Engkau mengangkat segala persoalan dari kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu merasakan dan mengalami kelegaan dalam kehidupan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan, dan taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dengan iman bahwa Tuhan mengulurkan tangan dan Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara pada malam hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman saudara. Allah kita sanggup. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang menderita karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Saat ini mereka mengangkat tangan, dan kemudian mereka juga menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka dalam nama Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-Mu, yang menyebabkan anak-anak-Mu menderita saat ini dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh kami yang Engkau ciptakan ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit diabetes ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menormalkan kembali tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Asam urat ya Tuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami asam lambung yang memohon doa. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini
mereka sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan oleh karena asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau normalkan, Engkau nyatakan mujizat-Mu Bapa, Engkau nyatakan perkara yang besar, tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan bagi fungsi ginjal mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, apapun itu Bapa, Tuhan tolong sembuhkan mereka dari sakit kanker mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan. Ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami vertigo, dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kalau saudara mengalami satu penyakit yang belum disebutkan, mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu ketika mereka menaikkan, ketika mereka berseru dan menangis, mengutarakan penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan, oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa ilahi, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan cabut, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kesembuhan kami, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, puji Tuhan, saudara percaya Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Percaya sekalipun saat ini saudara melihat penyakit itu masih ada, mari imani bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Dan ketika Tuhan menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan menyembuhkan kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang mengalami masalah di tengah keluarga. Dan saya berdoa supaya keluarga saudara tetap harmonis. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Bersyukur bagi keluarga-keluarga yang sedang ada dalam keadaan harmonis, sedang damai, tentram, dan kuat dalam Tuhan. Bapa yang baik, berkati terus keluarga-keluarga ini. Tetapi jika ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah saat ini, Tuhan tolong ya Bapa keluarga-keluarga ini. Dalam nama Yesus, biarlah Engkau memulihkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati para suami, mereka berfungsi sebagaimana seharusnya seorang suami. Berkati para istri, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para istri. Dan berkati anak-anak, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para anak-anak ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis. Suami istri saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, sanak saudara saling mengasihi. Kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan dan keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat dan memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu ya Bapa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa yang baik, apapun situasi kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang berjanji bahwa Engkau memelihara anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau burung di udara saja Engkau pelihara, apalagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap kami berharga di mata-Mu, mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Bapa yang baik yang pasti akan memelihara anak-anak-Mu. Itu sebabnya Bapa, Engkau yang memandang dan Engkau yang tahu setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi saat ini.
Tuhan kiranya menolong dan memulihkan keadaan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, ada begitu banyak permohonan doa supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang terlilit hutang saat ini. Bapa di sorga, Tuhan tolong Engkau campur tangan, Engkau beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang terjerat oleh hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi mereka dan Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, hamba berdoa, biarlah ekonomi anak-anak-Mu dipulihkan. Biarlah ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik dan semakin baik. Maka dengan demikian mereka juga akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Mereka akan memberikan persembahan-persembahan mereka bagi-Mu. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarganya dan sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu secara ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal keluarga, atau apapun yang menyebabkan duka hati mereka. Tuhan, Engkaulah penghiburan bagi anak-anak-Mu yang sedang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mereka sanggup, untuk mereka mampu menjalani kehidupan mereka ya Tuhan. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa, Tuhan kiranya memberi kekuatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang lemah oleh karena kondisi, oleh karena keadaan yang ada. Biarlah Tuhan menguatkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan daripada-Mu memenuhi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka ya Tuhan. Berkati para petani Tuhan yang memberkati, para buruh Tuhan memberkati, para pegawai Tuhan yang memberkati, para PNS Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. TNI Polri Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Para pejabat Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang ada dalam medis, dokter ya Tuhan, bidan, perawat, semuanya Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Para pengusaha Tuhan memberkati. Semua anak-anak-Mu apapun profesi mereka, Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, belum memiliki pekerjaan, atau sudah memiliki pekerjaan tetapi di PHK, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, mereka butuh biaya hidup untuk kehidupan mereka, untuk keluarga mereka. Itu sebabnya Tuhan buka jalan supaya anak-anak-Mu mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Khususnya hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang menjalankan usaha dalam bidang apapun itu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati usaha anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya sehingga mereka semakin berkembang, sehingga mereka semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami panjatkan bagi-Mu. Kami juga berdoa syafaat saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan bangsa ini. Biarlah bangsa ini semakin baik, semakin maju. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, RT RW. Berkati semuanya. Berkati mereka Tuhan dalam memimpin di bangsa ini. Tuhan jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini
Jauhkan mereka dari segala keserakahan, korupsi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah anak-anak-Mu dengan hati yang tulus mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan kiranya menolong ekonomi bangsa kami, jamah ekonomi bangsa kami, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin berkembang. Dalam nama Yesus Kristus, berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik Bapa, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, di mana hari-hari ini semakin hari semakin panas dan hangat isu-isu politik. Biarlah Tuhan yang campur tangan memberkati bangsa kami ini tetap ada dalam kesejahteraan, tetap ada dalam kesatuan hati. Kami berdoa bagi keamanan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang melindungi bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami berseru terus dan terus berseru, pulihkan bangsa kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan pemulihan bagi bangsa kami. Biarlah ya Tuhan, bangsa kami ini tetap bersatu dan tidak mau dipecah belah oleh kekuatan apapun. Kami tetap bersatu di bangsa ini, dari berbagai agama, dari berbagai satu, Bhinneka Tunggal Ika. Kami tetap satu ya Tuhan, kami tetap satu di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, ke depan, masa depan bangsa ini semakin baik, semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan bangsa kami. Yesuslah juru selamat. Biarlah Engkau menyatakan diri-Mu ya Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, berkati semuanya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan dalam nama Yesus. Bahkan berkati kota-kota di mana kami berada, desa-desa di mana kami berdomisili. Tuhan campur tangan buat kota-kota kami. Tuhan campur tangan buat desa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertindak, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami naikkan doa-doa dan seruan kami kepada Allah. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati kehidupan seluruh anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Ini doa-doa anak-anak-Mu, ini seruan-seruan anak-anak-Mu yang dipanjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa Allah sanggup menjawab doa-doa dan seruan kami. Engkau akan menyatakan jawaban doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami percaya Engkau Allah menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Pada malam hari ini sebelum saudara beristirahat, setelah saudara diberkati oleh firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini saudara, sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami akan beristirahat dengan penuh sukacita, dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa.
Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.